warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mardika yang berbahagia dimanapun berada. Sore hari ini saya mewakili juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID Kota Blitar akan menyampaikan update perkembangan kasus di Kota Blitar hari Senin tanggal 30 November 2020. Ya. Yang pertama tentang kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini ada 9 orang bertambah 4. Terus kasus suspek yang isolasi di rumah sakit rujukan ada 2, isolasi mandiri ada 7. Terus kasus suspek kumulatif kasus suspek yang sisa ada 275 orang, tetap tidak ada perubahan dengan rincian. Yang pertama, suspek hasil PCR negatif yang sudah dinyatakan sembuh 263. Yang kumulatif kasus suspek bisa yang meninggal dunia dengan hasil PCR negatif ada 12 orang, tetap tidak ada perubahan. Untuk yang kasus probable juga demikian, Mbak Kirana, tidak ada perubahan. Kumulatif kasus probable meninggal dunia ada 1 orang. Terus untuk yang kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau ada 245 bertambah 14. Terus kumulatif kontak erat yang sisa atau sudah selesai 1.618 orang, tetap tidak ada perubahan. Untuk konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi ada 53 orang, bertambah 2. Dengan kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 203. Ya, tetap tidak perubahan. Terus kasus konfirmasi yang isolasi di rumah sakit rujukan ada 10. Rumah sakit di penyangga darurat 2 orang. Isolasi mandiri ada 19 orang. Terus kumulatif isolasi yang di gedung ada 6 dengan rincian. Di rumah isolasi ada 4, di lab ada 2 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia ada 13 orang, tetap tidak ada perubahan. Kami perlu sampaikan untuk penambahan 2 kasus konfirmasi ini. Ini yang pertama dari Kelurahan Kepanjen Kidul, ya. Saat ini bersangkutan di rumah sakit rujukan. Yang kedua laki-laki usia 40 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Pakunden. Ya, itu yang konfirmasi, tambahan konfirmasi. Terus yang kami sampaikan tadi tentang kasus Suspek ya, Pak? Suspek ya. Ya, kasus suspek di sini ada 2 ya. Laki-laki usia 30 tahun, ada 5 ya. 5 ya. Ada 5. Ini saya sampaikan suspek itu yang pertama laki-laki usia 30 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Itu. Terus yang kedua laki-laki usia 52 tahun dari Kelurahan Blitar. Suspek yang berikutnya perempuan usia 26 tahun dari Kelurahan Bonegrit. Yang keempat laki-laki usia 27 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Yang kelima laki-laki usia 52 tahun. Ini yang 4 sorry. Iya. 4 yang dari suspek ya. Yang 4 suspek. Ya betul lah. Oke. Untuk itu Mbak Kirana, informasi yang baru yang bisa suspek ada tambah. Konfirm ada 2, suspeknya ada 4. Semuanya nih sambil menunggu hasil PCR. Iya. Pak Didi, beberapa hari terakhir kasus penambahan baru atau kasus baru terus terjadi ya Pak Didi ya? Dan memang ketika kita memasuki bulan Desember ini Pak Didi, memang ada agenda besar yang namanya pilkada, kemudian libur Natal, Tahun Baru yang kemungkinan juga akan ada banyak sekali masyarakat yang mengambil libur atau mengambil cuti seperti itu. Antisipasi kita seperti apa Pak Didi mungkin? Ya, ini efek ya. Ini kan kalau seandainya
kita juga belum ada korelasi yang dalam artian, tapi kenyataannya memang ada peningkatan dalam 1 minggu ini, ya. Dalam 1 minggu ini Kota Blitar merilis penambahan kasus COVID ada 40 dalam seminggu, ya. Tentunya ini juga menjadi tanda kutip perhatian semua. Ini kan kemarin liburan panjang kurang lebih berapa minggu ya, lupa saya itu ya, belakang 4 hari kira-kira belakang, ya, dari belakang. Nah ini pun juga seperti itu. Jadi efek liburannya bukan pada hari liburnya, tapi pasca hari libur itu. Pasca, benar. Ya, karena seperti itu. Nah, ini kan ya perkembangan begitu, ya. Tentunya liburan ini berarti kan istilahnya apa? Membuang rasa jenuh. Iya dah. Ini ya ingin main kemana segala macam. Nah ini tentunya ini kan walaupun kita kan tidak bisa melarang kita putus kemana, tapi ini tentunya kan penerapan dalam artian itu yang harus betul-betul dilakukan dirinya sendiri, ya. Karena kita sama saja. Kita mau ke tempat yang lain tentunya juga punya risiko tinggi. Mereka juga ke sini pun juga punya risiko tinggi sama-sama sekarang seperti itu. Tidak ada yang namanya daerah atau kota itu istilahnya apa bebas, ya. Nah ini yang kita waspadai semuanya begitu. Semuanya di tempat kerumunan, ya jangan begitu, tempat-tempat ya apa namanya, tempat rekreasi, hiburan, apapun lah, apakah di pantai, apakah di taman, apakah di mall, semuanya dengan risiko kerumunannya. Nah ini bagaimana tetap rekreasi tapi dengan kondisi aman. Nah ini bagaimana caranya gitu yang harus dipikirkan dulu. Ya. 3M harus tetap menjadi pegangan dasar kita ya Pak ya. Jelas itu paket itu tidak bisa dipisah itu. Ya. Imun, aman, iman. Nah amannya di situlah 3M-nya. Termasuk ini ya Pak Didik, kalau kemarin-kemarin kita menyebut bahwasanya COVID-19 ini tidak pandang bulu, bisa menyerang siapa saja begitu. Bahkan saat ini ada banyak sekali, beberapa, saya tidak menyebutkan banyak, naudzubillah, beberapa pejabat daerah yang kemudian terpapar COVID-19. Sementara saat ini beberapa kegiatan di luar daerah juga masih terus kita jalankan di lingkungan ASN begitu ya Pak Didik ya. Ini seperti apa Pak Didik, mungkin untuk regulasi dari kita sendiri untuk yang namanya rapid test, apakah tetap diwajibkan begitu untuk teman-teman ASN yang akan DL dan lain sebagainya? Ya, ada beberapa ada beberapa pertemuan memang mewajibkan seperti itu. Itu ada memang. Jadi intinya tentunya bukan pada saat rapid testnya itu ya kan ini sebagai syarat saja screeningnya, tetapi minimal untuk ke depan jangan sampai hal-hal yang merugikan itu semuanya itu ya dilakukan. Jadi kita bicara pemerintah itu arti bukan pemerintah tapi semua ya. Ini kan kita bicara tentang COVID ini tidak memandang tidak memandang bulu, siapapun, apapun jabat, semuanya punya potensi seperti itu, ya. Jadi tinggal bagaimana mencikapinya, ya. Jangan sampai, waduh saya ini malu, misalnya begitu loh. Maksudnya menyembunyikan. Nah ini jadi masalahnya. Menyembunyikan itu bukan membantu sebenarnya. Menyembunyikan berarti kan istilahnya ini kan membuat suatu bom waktu. Ini dengan siapa saja orang itu ya. Nah terbuka saja tidak masalah. Itu juga istilahnya kasus itu sudah dari dulu seperti begitu menyebar di mana-mana. Ya. Jadi jangan menarik diri istilahnya apapun ya. Merasa malu lah. Nah, gue takutnya ada di mana itu ya. Ini justru malah ingin membantu memutus rantai penularan. Apalagi di dalam keluarga yang punya bayi, punya anak-anak kecil dan segala macam. Nah, ini kan ya harus
dipisah seperti itu ya. Oke. Penularan. Iya. Ya, Oke. itu, Mbak. Siap. Terima kasih Pak Didi informasinya hari ini. Sama-sama. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa saya besok. Sehat selalu, Pak. Amin. Assalamualaikum. Selamat sore. Jalan.